Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut di bahasan kedua. Di pertemuan kedua juga di mata kuliah Etika Profesi Hukum ini. Uh, Bahasannya kemudian kita lanjut berkaitan tentang objek dari etika, kemudian sejarah etika itu sendiri seperti apa. Uh, Sebelumnya, tadi saya bahas bahwa etika berkaitan juga dengan moral atau moralitas dari seseorang, ajaran atau pemahaman juga yang berkaitan dengan ajaran kebaikan seperti itu ya. Telah diuraikan tadi sebelumnya bahwa bahan kajian dari etika itu sendiri adalah moralitas manusia. Begitu ya. Nah, sebelumnya kita tadi telah juga menyinggung bahwa satuan dari moralitas itu adalah moral. Nah, moral itu sendiri adalah atau merupakan salah satu norma sosial atau social norm. Mungkin dulu ketika mempelajari tentang teori hukum di pengantar ilmu hukum ataupun di ilmu negara, teman-teman sudah pernah mempelajari terkait tentang norma-norma sosial. Yang mana norma-norma sosial itu juga berkaitan juga dengan masyarakat, begitu ya. Nah, kemudian selain itu atau apa namanya di dalam lingkup moral itu juga ada istilahnya kita kenal juga sebagai norma, begitu ya, norma atau aturan. Nah, ini erat kaitannya. Jadi, jika moral itu merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan bahwa moral mengandung nilai-nilai karena norma itu sendiri adalah konkretisasi dari nilai. Nah, ini kita coba flashback pada mata kuliah berkaitan dengan ilmu hukum atau di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kita membahas tentang norma atau nilai-nilai seperti itulah. Jadi setiap tingkah laku manusia atau perbuatan manusia yang pasti kan itu berkaitan dengan moral atau norma. Norma itu sendiri merupakan konkretisasi dari nilai seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkah laku manusia itu baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak itu dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan atau tempat penilaian tentang norma dalam kehidupan masyarakat yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut menjadi objek ketika etika atau yang kita pelajari ini ya etika itu sendiri mencoba untuk menerapkan teori nilai seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah saya ulangi bahwa ketika etika dihubungkan dengan moralitas, maka moralitas ada erat kaitannya dengan moral. Nah, moral sendiri itu merupakan suatu konkretisasi dari adanya suatu nilai, karena moral mengandung suatu nilai-nilai seperti itu ya. Nah, etika ini erat kaitannya dengan moral seperti itu kan ya tadi, sehingga ya objek yang menjadi pembahasan dari etika itu sendiri ya perbuatan mana yang memang berkaitan dengan moral atau akhlak dari seseorang itu sendiri atau tingkah laku dari manusia itu sendiri seperti itu. Perbuatan yang menjadi objek ketika etika mencoba atau menerapkan teori nilai. Nah, nilai-nilai kan berkaitan dengan moral seperti itu. Nah, saya harapkan ini teman-teman tidak bingung ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa objek pembahasan mengenal etika ya itu berkaitan dengan moral atau tingkah laku dari manusia itu sendiri. Begitu ya, dari pribadi dari manusia itu sendiri, sehingga objeknya sudah jelas bahwa etika itu sendiri berkaitan dengan moral, dengan perbuatan manusia dalam menjalankan profesinya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sejarah dari etika itu sendiri sampai nanti kita juga dapat menemukan ternyata kemudian di ranah hukum ternyata kemudian ada yang mencetuskan untuk etika profesi hukum. Ternyata ada juga di bidang kedokteran atau kesehatan kemudian muncul kode etik tentang kesehatan.
oh ternyata mungkin di bidang ekonomi atau akuntansi atau manajemen ternyata juga ada kode etiknya tersendiri juga. Nah, mungkin ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan sejarah etika yang kemudian dengan berkembangnya waktu, akhirnya etika ini dijadikan sebagai pedoman atau tolak ukur seseorang dalam menjalankan suatu profesinya, seperti itu. Maka sangat penting sekali teman-teman untuk dapat memahami dan mempelajari etika profesi ini. Ketika nanti teman-teman berprofesi di dalam suatu lingkup penegak hukum, maka ya teman-teman harus benar-benar bisa memperdomani etika profesi atau kode etik profesi itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas berkaitan dengan sejarah etika. Kita memposisikan sebagai suatu atau seseorang yang mempunyai mempunyai suatu kehidupan di dalam masyarakat yang pluralistik. Manusia itu juga sebagai salah satu individu yang mana menjadi salah satu unsur dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan. Selain memiliki kelebihan, manusia itu memiliki akal pikiran dari dari yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, namun dalam realitasnya atau dalam kenyataannya, ketika manusia memiliki akal pikiran dan memang kelebihan dari makhluk yang lainnya, maka manusia itu pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Maka ada diistilahkan bahwa dalam masyarakat sosial itu sering disebut sebagai manusia itu sebagai zoopolitikon. Begitu ya, manusia yang selalu hidup bermasyarakat dan membutuhkan manusia satu sama lainnya. Nah, ini yang melatar belakangi kemudian saya akan menyampaikan berkaitan tentang sejarah etika itu sendiri. Ketika teman-teman mengetahui bahwa seorang manusia itu hidup bermasyarakat dan membutuhkan masyarakat yang lainnya, maka ada istilah zoopolitikon, maka dari itu ada batasan-batasan atau koridor yang harus dipegang. Nah, kemudian karena adanya prinsip tersebut yang berimplikasi kepada munculnya suatu sistem yang mana manusia membutuhkan manusia yang lainnya, membutuhkan manusia satu sama lainnya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari hal tersebut ada kalanya kemudian suatu perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pihak lain antara satu dengan yang lainnya itu ketika tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya, maka perlu adanya suatu hal atau sanksi yang diberikan. Nah, hal atau sanksi dapat diberikan ketika memang sudah ada aturannya yang berlaku, seperti itu kan. Seperti adat istiadat, ketika seseorang itu tidak boleh ada dalam suatu masyarakat, begitulah, ketika melanggar sistem adat dalam suatu masyarakat, karena adat itu pun juga sudah ada aturannya tersendiri di situ, adat menjadi salah satu aturan, makanya ketika seseorang tidak mengindahkan adat istiadat yang ada di dalam daerahnya itu sendiri, maka seseorang dapat berwenang untuk memberikan sanksi kepada orang yang melanggar adat istiadat itu sendiri. Nah, kemudian dari salah satu alasan seperti mungkin saya pernah baca di sini ada yang menyebutkan bahwa sejarah dari adanya etika itu sendiri berawal dari munculnya peran atau munculnya fungsi dari etika suatu profesi ketika etika profesi ini muncul pada waktu zamannya di Inggris. Nah, ini coba saya baca. Jadi ketika di Inggris pada abad ke-18, dalam bidang kedokteran, medical ethic, ini mungkin nanti yang menjadi salah satu yang teman perlu ketahui, ternyata kode etik itu pertama kali diterapkan di bidang kesehatan. Nah, muncul di Inggris pada abad ke-18 dalam bidang kedokteran atau medical ethic. Ini saya baca dari dalam bukunya Etika Profesi Hukum dalam Etika Profesi Hukum Dr. Serlika tadi, bahwa sejarah dari etika profesi itu pertama kali diterapkan pada profesi di bidang kesehatan atau kedokteran, begitu ya. Nah, ini di bidang kedokteran atau ketika itu pada abad ke-18, di mana seorang dokter di Inggris bernama Thomas Percival merancang sebuah naskah kode etik
Code of Medical Ethics. Dalam rancangannya tersebut, dia memperkenalkan istilah medical ethics dan medical jurisprudensi yang di beberapa tahun kemudian untuk pertama kalinya pemerintah Inggris mengesahkan undang-undang tentang apoteker yang lebih tepatnya pada tahun 1815. Jadi kode etik sudah pernah pertama kali diterapkan pada tahun 1815 di Inggris pada waktu itu. Nah, kode etiknya terkait tentang kode etik kedokteran mengenai peraturan yang berkaitan tentang kedokteran dan kesehatan, di mana di dalamnya diatur pula mengenai etika profesinya, begitu. Nah, kemudian pada tahun 1846, Amerika Serikat mulai mengembangkan dan membuat susunan naskah tentang kode etik organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban maupun hak-hak dari seseorang atau seorang ilmuwan, pada waktu itu adalah tenaga kesehatan. Kemudian dibentuklah di Amerika Serikat American Medical Association atau IMSA. Kemudian pada tahun 1847 naskah tersebut disahkan menjadi Code of Medical Ethics. Jadi berawal dari Inggris pada tahun 1815, kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1857. Itu pertama kali kode etik profesi diterapkan. Kemudian sejarahnya yang kedua, ternyata kode etik di bidang akuntan itu diterapkan pada pilihan kedua, nomor 2 gitu istilah. Setelah kode etik kesehatan, kemudian profesi yang kedua adalah kode etik tentang akuntan, begitu. Profesi akuntan ternyata menduduki posisi kedua dalam penerapan kode etik. Ini di tahun 1905. Kode etik ini kemudian disahkan dan kemudian dijadikan pedoman untuk mendidik para anggota atau akuntan publik, begitu ya istilahnya. Kemudian kemudian dikembangkan dan ada perbaikan-perbaikan yang kemudian dapat dijalankan secara lebih efektif. Dan ini pertama kali itu terkait tentang profesi akuntan ini pada tahun 1905 itu diterapkan di Amerika. Nah, kemudian baru yang ketiga itu kode etik profesi di bidang hukum. Nah, profesi hukum ini menduduki posisi ketiga dalam perkembangan kode etik. Jadi seorang hakim ketika itu di Amerika Serikat mengembangkan atau membuat tulisan yang mana berbentuk esai dengan judul Legal Ethics. Dari tulisan beliau, ini yang membuat adalah George Sherwood. George Sherwood membuat esai terkait tentang atau judulnya terkait tentang legal ethics. Dari esai tersebut kemudian memunculkan ide untuk membuat suatu susunan kode etik yang diterapkan pada waktu itu di negara Amerika pada tahun 1908. Kode etik kemudian disahkan dan dikenal dengan Canon of Professional Ethics, seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan apa yang saya sampaikan ini, mungkin bisa membaca referensi yang lainnya juga bisa. Jadi ternyata sejarah dari etika profesi ini, sejarah pertama kali pada tahun 1000 yang di bidang kesehatan dari 1815 itu kode etik kesehatan telah diberlakukan di Inggris. Kemudian yang kedua ternyata profesi tentang akuntan publik pada tahun 1905. Kemudian yang ketiga itu baru berkaitan dengan kode etik profesi di bidang hukum pada tahun 1908 dan berlaku juga pertama kali di Amerika. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman sampai dengan di negara kita, di negara Indonesia sekarang ini juga sudah berlaku kode etik masing-masing di tiap profesi. Begitu, ini berkaitan tentang objek pembahasan etika dan sejarah etika. Semoga dapat dipahami dan semoga ketika teman-teman belum paham, ya teman-teman dapat menanyakan kepada saya. Begitu, untuk pembahasan yang kedua, saya akan lanjut di video selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.